Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel N. Gurning. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 11 S24050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pemrograman prosedural saya. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada vista. Baik, di sini saya sebelumnya akan menjelaskan tugasnya. Nah, di sini untuk task yang pertama itu adalah tugas ini simulator beroperasi. Nah, di sini ada data diambil langsung dari pengguna setiap kali program ini akan dijalankan. Nah, di sini kita harus membuat data berkas di dalam directory storage, misalnya DOM repository TXT untuk data asrama dan student repository TXT untuk data mahasiswa. Nah, data yang dimuat harus mencakup informasi seperti nama, jenis kelamin, tahun, dan status mahasiswa atau DOM. Nah, di sini sudah tersedia untuk permintaan. Baik, untuk selanjutnya, yaitu data yang dimuat ini kemudian ditampilkan dengan perintah DOM print all detail dan student print all detail setelah program dijalankan. Nah, di sini untuk inputnya ini kita input nanti akan membuat seperti ini. Ini adalah data-data yang termuat dalam DOM repository TXT dan student repository TXT. Nah, baik kita akan jelaskan yang pertama itu untuk library si repositorinya terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu untuk repository hanya. Nah, di sini untuk indeks repository H ini yaitu baris ini digunakan untuk memeriksa apakah repository H sudah didefinisikan sebelumnya. Jika belum, maka kode di dalamnya akan diproses. Nah, selanjutnya di file repository H ini baris untuk mendefinisikan repository H jika sebelumnya belum didefinisikan. Ini berguna untuk mencegah file header ini diinput lebih dari sekali dalam program. Nah, selanjutnya yaitu untuk struktur mahasiswa. Barisnya yang pertama yaitu tipe dev struct. Nah, di sini baris ini untuk memulai deklarasi struktur baru bernama mahasiswa dengan kata kunci tipe dev. Nah, yang memungkinkan struktur ini digunakan sebagai tipe data seluruh program. Lalu selanjutnya cara ID 10. Ini array karakter dengan ID yang dapat menyimpan hingga 10 karakter. Digunakan untuk menyimpan ID dari mahasiswanya. Nah, selanjutnya yaitu charming 50. Yaitu array dengan nama name, yang dapat menyimpan 50 karakter. Digunakan untuk menyimpan nama dari mahasiswanya. Lalu integer year yaitu mendeklarasikan variabel year yang bertipe integer untuk menyimpan tahun masuk mahasiswa. Lalu char gender 10 ini mendeklarasikan array karakter dengan nama gender yang dapat menyimpan hingga 10 karakter untuk menyimpan jenis kelamin mahasiswa, misalnya male atau female. Nah, selanjutnya untuk char 20 yaitu untuk array karakter dengan nama status yang dapat menyimpan hingga 20 karakter untuk menyimpan status mahasiswa, misalnya Unisegnet. Nah, selanjutnya mahasiswa yaitu untuk menutup struktur dari mahasiswanya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan mahasiswa sebagai tipe data untuk variabelnya. Lalu kita lanjut untuk struktur asramanya. Lalu tipe daftar. Nah, untuk char nama asrama yaitu array-nya dengan nama asrama yang menyimpan 50 karakter untuk menyimpan nama asramanya. Lalu integer kapasitas yaitu variabel kapasitas yang bertipe integer untuk menyimpan kapasitas asrama yakni jumlah penghuni yang diterima asrama tersebut. Lalu selanjutnya char jenis kelamin 10 ini adalah array jenis kelamin yang menyimpan 10 karakter untuk menyimpan jenis kelamin yang diterima, misalnya yaitu male atau female. Lalu asrama yaitu menutup deklarasi struktur asramanya. Lalu selanjutnya yaitu fungsi untuk membuat data dari file. Integer load student ini yaitu untuk baris yang ke-21 ini nama file yaitu nama file ini yaitu nama file tempat data mahasiswa disimpan yaitu tipe data const char. Lalu selanjutnya untuk mahasiswa yaitu pointer ke array mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa yang dari file. Nah, selanjutnya untuk drones-nya seperti itu juga, nama file ini yaitu nama file tempat data asrama disimpan, yaitu tipe datanya const. Nah, selanjutnya asrama itu pointer ke array asramanya. Lalu selanjutnya yaitu fungsi untuk menyimpan data ke file. Void simpan data mahasiswa yaitu menerima 3 parameter. Yang pertama yaitu nama file tempat data mahasiswa akan disimpan. Lalu mahasiswa yaitu pointer ke array mahasiswa yang berisi data mahasiswa. Lalu jumlah mahasiswa yaitu jumlah mahasiswa yang akan disimpan. Untuk void simpan data asrama yaitu menerima 3 parameter juga. Yang pertama nama file yaitu nama file tempat data asrama yang disimpan. Yang kedua asrama yaitu pointer ke array asrama. Lalu selanjutnya untuk jumlah asrama yaitu jumlah asrama yang akan disimpan. Lalu selanjutnya endif yaitu baris untuk penutup dari if and def pada baris yang pertama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk repository-nya. Baik, baik saya akan menjelaskan untuk repository-nya. Yang pertama itu input.studio.h, yaitu mengimpor library standar input dan output yang memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi seperti printf, fopen, vgets, dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu include string.h, yaitu mengimpor library string yang menyediakan fungsi untuk
scanf dan strcpy. Selanjutnya yaitu include stdlib.h, yaitu mengimpor library standar yang menyimpan fungsi untuk alokasi memori dinamis, konversi tipe data, dan lain-lain sebagainya. Lalu include repository H, yaitu mengimpor file header repository .h yang mendeklarasikan struktur mahasiswa dan asrama, serta fungsi untuk memuat dan menyimpan. Lalu define max mahasiswa 100, yaitu konstanta pada mahasiswa dengan nilai 100 ini menentukan kapasitas maksimum data mahasiswa yang bisa disimpan. Lalu untuk max asrama juga seperti itu, yaitu 100 ini menentukan kapasitas maksimum data asrama yang bisa disimpan. Lalu selanjutnya yaitu mahasiswa, lalu selanjutnya array untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama. Yaitu untuk yang pertama yaitu mahasiswa max mahasiswa itu mendeklarasikan array mahasiswa yang dapat menyimpan hingga max mahasiswa halaman bertipe mahasiswa. Nah, selanjutnya asramanya yaitu mendeklarasikan array asrama yang dapat menyimpan hingga max asramanya yaitu 100 untuk asrama. Begitu juga untuk mahasiswanya yaitu 100. Integer jumlah mahasiswa sama dengan 0, yaitu ini mendeklarasikan variabel jumlah mahasiswa yang menyimpan jumlah mahasiswa yang dimuat atau disimpan, diinisiasikan dengan nilai 0. Selanjutnya integer jumlah asrama juga seperti itu, yaitu diinisiasikan dengan nilai yang 100. Lalu selanjutnya fungsi untuk memuat data mahasiswa dari file. Yang pertama integer load. Di sini fungsi load student yaitu mendeklarasikan fungsi load student yang menerima nama file dan pointer ke array mahasiswa. Fungsi ini untuk memuat data mahasiswa dari file ke array mahasiswa. Lalu selanjutnya file ini untuk barisan ke-18 yaitu membuka file dengan mode read untuk dibaca. Jika file tidak ditemukan maka akan dikembalikan ke null. Nah, selanjutnya ini if file sama dengan 0 ini mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika tidak, akan menampilkan pesan error dan mengembalikan nilai 1. Nah, selanjutnya print gagal membuka file. Di sini akan menampilkan pesan kesalahan jika file gagal dibuka. Lalu return 1 yaitu membalikan nilai 1 jika terjadi kesalahan membuka file. Nah, selanjutnya untuk char buffer 128 itu array karakter buffer untuk menyimpan setiap baris data dari file. Nah, selanjutnya while figures buffer ini yang untuk baris yang ke-25 ini membaca file baris per baris dengan figures. Setiap baris dibaca dengan dalam buffer hingga file habis. Nah, selanjutnya if jumlah mahasiswa lebih besar sama dengan max mahasiswa break. Ini jika jumlah mahasiswa sudah mencapai batas maksimum, menghentikan pembacaan lebih lanjut. Lalu scanf yaitu menggunakan ini untuk data buffer dan mengisi atribut mahasiswanya. Nah, untuk yang pertama ini yaitu ini membaca string hingga karakter garis lurus ini. Lalu untuk ID dan nama. Nah, persedi membaca angka untuk tahun masuk. Begitulah. Selanjutnya untuk mahasiswa ini, untuk bagian ini, yaitu memasukkan hasil parsing ke dalam array mahasiswa yang sesuai dengan indeks jumlah mahasiswa. Lalu strcpy mahasiswa ini yaitu untuk menyusun status mahasiswa dengan nilai default unique. Nah, selanjutnya jumlah mahasiswa plus menambah jumlah mahasiswa jika berhasil dimuat. Lalu fclose, yaitu menutup file setelah selesai membaca data. Lalu return jumlah mahasiswa ini mengembalikan jumlah mahasiswa yang berhasil dimuat. Lalu fungsi load ROMs. Nah, di sini fungsi load ROMs digunakan untuk memuat data asrama dari file ke array asrama. Lalu untuk bagian ini yaitu membuka file untuk dibaca. Lalu if file sama dengan 0 mengecek apakah file berhasil dibuka. Lalu printf gagal membuka file jika kesalahan file gagal dibuka. Lalu return 0 mengembalikan 0 jika kesalahan membuka file. Lalu integer count sama dengan 0 yaitu mendeklarasikan variabel count untuk menghitung jumlah asrama yang berhasil dimuat. Baik, selanjutnya untuk bagian ini yaitu membaca file dengan fscanf untuk parsing data asramanya, yaitu membaca nama asrama, membaca kapasitas asrama, dan %x itu untuk membaca jenis kelamin yang diterima di asrama. Lalu count plus plus yaitu menambah jumlah asrama yang dimuat. Lalu fclose yaitu menutup file setelah selesai membaca data. Lalu return count yaitu mengembalikan jumlah asrama yang berhasil dimuat. Selanjutnya fungsi simpan data mahasiswa. Baik, di sini yang pertama yaitu void simpan. Baik, saya akan menjelaskan, maaf ada gangguan pada saat tadi. Di sini saya akan share kembali untuk diskopnya. Baik, di sini untuk lanjutannya yaitu saya untuk menjelaskan fungsi untuk menyimpan data asrama. Nah, di sini yang pertama untuk baris yang ke-81 ini void simpan data yaitu fungsi simpan data mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam file. Nah, selanjutnya file untuk bagian ini yaitu untuk membuka file dengan model write yang akan membuat file baru atau menimpa file yang sudah ada. Lalu if file sama dengan 0 yaitu mengecek apakah file berhasil dibuka. Selanjutnya yaitu printf gagal membuka file. Jika
uh, pesan kesalahan jika file itu dibuka. Lalu return yaitu menghentikan eksekusi fungsi jika file gagal dibuka. Lalu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah asrama. I++ yaitu perulangan untuk menulis setiap data mahasiswa ke file. Nah, selanjutnya fprint file ini yaitu menulis data mahasiswa ke dalam file dengan format yang dipisahkan dengan karakter garis ini. Nah, selanjutnya di sini, maaf ini untuk data asrama. Nah, di sini untuk data asramanya. Begitu juga untuk data mahasiswanya sama dengan data asramanya. Jadi dia dipisahkan dengan garis yang ini, lalu mencetak semuanya, mencetak semua data-data dari mahasiswa dan data-data dari asramanya. Lalu fclose yaitu menutup file setelah selesai menulis datanya. Nah, selanjutnya fungsi simpan data asramanya itu yang pertama void simpan data. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu void print all DROM detailnya. Di sini untuk void ini yaitu fungsi untuk digunakan untuk mencetak semua data asrama. Lalu for integer i sama dengan 0 ini yaitu perulangan untuk mencetak setiap detail asramanya. Lalu printf. Printf ini mengecek detail asrama termasuk nama, kapasitas, dan jenis kelamin yang diterima diikuti dengan nilai 0 yang mungkin menunjukkan status atau jumlah penghuninya. Nah, selanjutnya void print all student yaitu fungsi untuk mencetak semua data mahasiswa. Lalu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah mahasiswa, itu untuk perulangan untuk mencetak setiap detail mahasiswa. Lalu ini printf ini mencetak detail mahasiswa termasuk ID, nama, tahun, masuk jenis kelaminnya. Baik, untuk yang selanjutnya mari kita jelaskan untuk library student hanya. Baik, untuk bagian dari student hanya. Yang pertama yaitu indef dan divine ini. Di sini untuk mencegah file header lebih dari sekali selama konversi. Nah, selanjutnya include gender H dan rom H. Nah, gender H ini didefinisikan dari enum gender T yang digunakan untuk menggambarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan lainnya. Nah, drom H berisi definisi dari struktur drom T yang mewakili asrama yang digunakan dari asrama. Nah, selanjutnya yaitu baik sebentar saya lihat. Untuk ini yaitu nah untuk student structure. Nah, di sini ini menyimpan informasi tentang mahasiswa yaitu ID-nya maksimal 11 karakter. Nah, ini ada 12 karena yang plus nil terminator. Nah, selanjutnya untuk tahun yaitu untuk nama yaitu ada 40, ada 39 karakter dan ditambah nol terminator makanya 40. Begitu juga untuk year. Nah, array ini untuk menyimpan tahun masuk mahasiswa misalnya 2023, 2024 dan lain-lain sebagainya. Lalu gender T gender yaitu tipe data enum gender T untuk menyimpan jenis kelamin mahasiswa laki-laki, perempuan dan lain-lainnya. Lalu untuk drop yaitu pointer ke struktur DROM T yang menunjukkan asrama tempat mahasiswa ditempatkan. Nah, selanjutnya deklarisasi fungsi. Ini untuk bagian dari sini yaitu ini adalah fungsi untuk digunakan untuk membuat mahasiswa baru. Fungsi ini menerima ID, nama, tahun masuk, jenis kelamin mahasiswa, kemudian mengembalikan pointer ke objek mahasiswa yang baru dibuat. Nah, selanjutnya void the story. Nah, void the story ini fungsi digunakan untuk memunculkan student objek mahasiswa. Ini akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk objek mahasiswa yang diberikan. Lalu void print student ini yaitu fungsi untuk mencetak informasi dasar tentang seorang mahasiswa seperti ID dan namanya. Lalu selanjutnya print
void print student detail ini fungsi untuk mencetak informasi lengkap tentang mahasiswa termasuk ID, nama, tahun masuk, jenis kelamin, dan asrama tempat mahasiswa tersebut ditempatkan. Lalu void assign student to DROM ini fungsi untuk menugaskan mahasiswanya ke asrama. Fungsi ini menerima pointer ke mahasiswa asrama yang akan ditempatkan, daftar mahasiswa dan jumlah mahasiswanya. Lalu void move student ini fungsi digunakan untuk memindahkan mahasiswa dari asrama yang ada ke asrama yang baru. Fungsi ini menerima pointer ke mahasiswa dan asrama baru. Lalu pin student by ID. Nah, ini fungsi untuk mencari seorang mahasiswa berdasarkan ID-nya. Fungsi ini menerima pointer ke daftar mahasiswa, jumlah mahasiswa, dan ID yang ingin dicarinya. Nah, selanjutnya yaitu move student. Fungsi ini digunakan untuk memindahkan seorang mahasiswa ke asrama lain. Nah, fungsi ini menggunakan pointer ke fungsi assign fang. Nah, yang menugaskan mahasiswa ke asrama. Lalu end of student yaitu mengakhiri if and def yang pertama pada student data ini. Selanjutnya mari kita akan saya jelaskan untuk studensinya. Baik, untuk studensinya yaitu untuk bagian yang saya jelaskan dari bagian yang. Nah, di sini malloc struct student ini mengalokasikan memori sebesar ukuran struktur dari studentinya. Lalu strcpy digunakan untuk menyalin nilai ID, nama, dan tahun masuk mahasiswa ke dalam struktur. Lalu gender, yaitu dengan nilai yang diberikan yaitu laki-laki atau perempuan. Lalu drom, yaitu diinisiasikan dengan null, artinya mahasiswa ini belum ada di asrama atau belum ditempatkan di asrama. Selanjutnya fungsi ini mengembalikan pointer ke mahasiswa yang baru dibuat. Lalu selanjutnya untuk void destory student. Fungsi destory student ini digunakan untuk membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk objek mahasiswa. Fungsi ini menerima pointer ke objek mahasiswa dan menghapusnya dengan free. Nah, selanjutnya untuk fungsi print student. Nah, fungsi print student ini untuk mencetak informasi dasar dari mahasiswanya. Ada tadi ID, nama, tahun masuk, jenis kelamin. Nah, printf digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa. Jenis kelamin ditentukan berdasarkan gender male atau laki-laki dan gender female untuk perempuan. Nah, fungsi print student detail. Nah, fungsi print student detail ini mencetak detail lengkap tentang mahasiswa termasuk informasi yang tadi dasar-dasarnya serta nama asrama tempat mahasiswa tersebut tinggal jika ada. Jika mahasiswa belum ditugaskan atau ditempatkan di asrama, maka akan tercetak unique site note. Nah, selanjutnya fungsi find student by ID. Baik, untuk fungsi find student by ID ini fungsi mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya. Nah, fungsi ini menerima daftar mahasiswa dan jumlah mahasiswanya. Jika ditemukan mahasiswa dengan ID yang sesuai, maka pointer ke mahasiswa tersebut akan dikembalikan. Jika tidak ditemukan, maka null akan dikembalikan. Nah, selanjutnya fungsi assign student to drop. Nah, fungsi ini menugaskan mahasiswa ke asrama yang tertentu. Nah, fungsi ini memeriksa apakah asrama penuh, apakah jenis kelamin mahasiswa tidak dengan jenis kelamin yang diterima oleh asrama tersebut. Jika ada ruang di asrama dan mahasiswa memenuhi kriteria, maka mahasiswa akan ditempatkan ke asrama tersebut. Jumlah penghuni asrama, residen 6 akan bertambah. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk fungsi move student another dorm. Nah, fungsi ini memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Jika mahasiswa sudah ditempatkan di asrama lain, penghuni asrama sebelumnya akan berkurang. Makanya ada resident 6 minus minus. Kemudian mahasiswa akan dipindahkan ke asrama baru, jumlah penghuni akan bertambah, yaitu resident 6 plus plus. Nah, selanjutnya fungsi move student. Fungsi move student. Fungsi move student ini fungsi digunakan untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain dengan memanggil fungsi melalui function pointer atau assign function atau assign function.
Nah, selanjutnya fungsi pertama-tama mengurangi jumlah penghuni asrama lama, lalu kemudian mahasiswa dipindahkan ke asrama baru menggunakan fungsi yang diberikan. Begitulah penjelasan untuk studensinya. Kita lanjut selanjutnya untuk library yang lain. Baik, saya jelaskan untuk DROM-H-nya. Nah, di sini untuk input DROM-H, define DROM-H, di sini digunakan untuk mencegah file ini input lebih dari sekali saat program dikomplikasi. Nah, selanjutnya untuk include gender H, ini memasukkan file gender H karena tipe data enum gender T digunakan untuk DROM-T-nya. Nah, selanjutnya gender T biasanya gender T ini berisi enum seperti gender male dan female-nya. Nah, selanjutnya untuk struct DROM T. Nah, di sini char name 20 yaitu tipenya char array. Nah, di sini nama asrama maksimal 19 karakter ditambah 0 terminator, makanya dia 20. Lalu selanjutnya untuk capacity-nya yaitu tipenya United Short, yaitu kapasitas maksimal asrama berapa orang yang bisa tinggal. Selanjutnya gender, yaitu tipenya tipe enum gender T, jenis kelamin penghuni yang boleh tinggal yaitu male atau female. Lalu resident num, yaitu jumlah penghuni yang sedang tinggal saat ini. Nah, untuk deklarisasi fungsinya yaitu struct DROM T create DROM, yaitu membuat dan mengembalikan pointer ke objek DROM T yang baru. Nah, di sini ada nama, kapasitas, dan gender asramanya. Lalu void print DROM detail ini yaitu menampilkan informasi detail asrama, nama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuni. Selanjutnya void destroy DROM, yaitu menghapus atau membebaskan memori yang digunakan untuk objek asrama. Jadi, DROM-H ini mendeklarasikan struktur dan fungsi-fungsi untuk menangani data asrama dan programnya. Nah, di sini implementasinya nanti berada di file DROMC. Nah, di sini kita akan menjelaskan file untuk DROMC-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu untuk include DROM. Nah, ini untuk menggunakan struktur fungsi yang didefinisikan seperti struct DROM-T-nya. Nah, include stdioh, stlibh, string h. Stdioh ini untuk fungsi input output printf. Nah, stlib.h untuk fungsi malloc dan free. String h untuk manipulasi string dan strcopy. Nah, selanjutnya fungsi create DROM. Nah, fungsi ini membuat objek di asrama baru dan mengembalikan pointernya. Nah, malloc digunakan untuk membuat ruang memori baru sebesar struct DROM-T. Strcopy menyalin nama asrama dari parameter name ke file di name. Nah, selanjutnya strcopy menyalin nama asrama dari parameter name ke file di name. Nah, resident now diatur 0 karena awalnya belum ada penghuni. Selanjutnya untuk fungsi print DROM detailnya. Nah, fungsi ini mencetak detail nama asrama dengan format yaitu nama, lalu garis pemisahnya, lalu kapasitas, lalu selanjutnya gender, lalu jumlah penghuni. Nah, di sini untuk void destroy DROM-nya yaitu fungsi menghapus memori dari pointer DROM yang sebelumnya dialokasikan dengan malloc. Ini penting untuk mencegah memorinya leak. Nah, file DROMC ini mengatur bagaimana sebuah objek asrama ini dibuat. Ditampilkan, ini mendukung konsep dalam dengan memisahkan antara DROM-H dan implementasi dari DROMC-nya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan nih untuk gender hanya. Baik, gender H. Nah, di sini untuk indef, if, and def, dan define gender H ini, di sini untuk agar file tidak dimasukkan atau di-input lebih dari 2 kali selama proses komplikasinya nanti. Nah, selanjutnya untuk enum gender T, ini adalah definisi enum gender T-nya, yaitu gender male dan female. Nah, ini male untuk laki-laki dan female untuk perempuan. Lalu and div untuk penutup dari if and def. Selanjutnya kita lanjutkan untuk gender C-nya. Jadi file gender hanya itu ini menyediakan tipe data gender yang akan dipakai dari file-file lain agar data gender mahasiswa dan asrama bisa disimpan atau dicek secara konsisten. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk gender C-nya ini untuk ini mengimpor file dari gender H ke dalam gender C dengan input gender H. Ini untuk menggunakan enum gender T yang berisi gender female dan male. Nah, di sini dikutip dengan tanda titik 2 menunjukkan bahwa ini adalah tidak buatannya. Nah, di sini file C ini gender C ini yang akan berisi implementasi fungsi terkait dengan gender. Gitulah untuk penjelasan dari library dari DROM, gender, repository, dan student. Selanjutnya kita lanjut untuk
Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel N. Gurning. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 11 S24050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pemrograman prosedural saya. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada vista. Baik, di sini saya sebelumnya akan menjelaskan tugasnya. Nah, di sini untuk task yang pertama itu adalah tugas ini simulator beroperasi. Nah, di sini data diambil langsung dari pengguna setiap kali program ini akan dijalankan. Nah, di sini kita harus membuat data berkas di dalam directory storage, misalnya DOM repository TXT untuk data asrama dan student repository TXT untuk data mahasiswa. Nah, data yang dimuat harus mencakup informasi seperti nama, jenis kelamin, tahun, dan status mahasiswa atau DOM. Nah, di sini sudah tersedia untuk permintaan. Baik, untuk selanjutnya, yaitu data yang dimuat ini kemudian ditampilkan dengan perintah DOM print all detail dan student print all detail setelah program dijalankan. Nah, di sini untuk inputnya, ini kita input nanti, nah akan membuat seperti ini. Ini adalah data-data yang termuat dalam DOM repository TXT dan student repository TXT. Nah, baik, kita akan jelaskan yang pertama itu untuk library si repositorinya terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu untuk repository hanya. Nah, di sini untuk indeks repository H ini, yaitu baris ini digunakan untuk memeriksa apakah repository H sudah didefinisikan sebelumnya. Jika belum, maka kode di dalamnya akan diproses. Nah, selanjutnya di file repository H ini baris untuk mendefinisikan repository H jika sebelumnya belum didefinisikan. Ini berguna untuk mencegah file header ini diinput lebih dari sekali dalam program. Nah, selanjutnya yaitu untuk struktur mahasiswa. Barisnya yang pertama yaitu tipe dev struct. Nah, di sini baris ini untuk memulai deklarasi struktur baru bernama mahasiswa dengan kata kunci tipe dev. Nah, yang memungkinkan struktur ini digunakan sebagai tipe data seluruh program. Lalu selanjutnya cara ID 10. Ini array karakter dengan ID yang dapat menyimpan hingga 10 karakter. Digunakan untuk menyimpan ID dari mahasiswanya. Nah, selanjutnya yaitu charming 50. Yaitu array dengan nama name, yang dapat menyimpan 50 karakter. Digunakan untuk menyimpan nama dari mahasiswanya. Lalu integer year yaitu mendeklarasikan variabel year yang bertipe integer untuk menyimpan tahun masuk mahasiswa. Lalu char gender 10 ini mendeklarasikan array karakter dengan nama gender yang dapat menyimpan hingga 10 karakter untuk menyimpan jenis kelamin mahasiswa, misalnya male atau female. Nah, selanjutnya untuk char 20 yaitu untuk array karakter dengan nama status yang dapat menyimpan hingga 20 karakter untuk menyimpan status mahasiswa, misalnya Unisegnet. Nah, selanjutnya mahasiswa yaitu untuk menutup struktur dari mahasiswanya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan mahasiswa sebagai tipe data untuk variabelnya. Lalu kita lanjut untuk struktur asramanya. Lalu tipe daftar. Nah, untuk char nama asrama yaitu array-nya dengan nama asrama yang menyimpan 50 karakter untuk menyimpan nama asramanya. Lalu integer kapasitas yaitu variabel kapasitas yang bertipe integer untuk menyimpan kapasitas asrama yakni jumlah penghuni yang diterima asrama tersebut. Lalu selanjutnya char jenis kelamin 10 ini adalah array jenis kelamin yang menyimpan 10 karakter untuk menyimpan jenis kelamin yang diterima, misalnya yaitu male atau female. Lalu asrama yaitu menutup deklarasi struktur asramanya. Lalu selanjutnya yaitu fungsi untuk membuat data dari file. Integer load student ini yaitu untuk baris yang ke-21 ini nama file yaitu nama file ini yaitu nama file tempat data mahasiswa disimpan yaitu tipe data const char. Lalu selanjutnya untuk mahasiswa yaitu pointer ke array mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa yang dari file. Nah, selanjutnya untuk drones-nya seperti itu juga, nama file ini yaitu nama file tempat data asrama disimpan, yaitu tipe datanya const. Nah, selanjutnya asrama itu pointer ke array asramanya. Lalu selanjutnya yaitu fungsi untuk menyimpan data ke file. Void simpan data mahasiswa yaitu menerima 3 parameter. Yang pertama yaitu nama file tempat data mahasiswa akan disimpan. Lalu mahasiswa yaitu pointer ke array mahasiswa yang berisi data mahasiswa. Lalu jumlah mahasiswa yaitu jumlah mahasiswa yang akan disimpan. Untuk void simpan data asrama yaitu menerima 3 parameter juga. Yang pertama nama file yaitu nama file tempat data asrama yang disimpan. Yang kedua asrama yaitu pointer ke array asrama. Lalu selanjutnya untuk jumlah asrama yaitu jumlah asrama yang akan disimpan. Lalu selanjutnya endif yaitu baris untuk penutup dari if and def pada baris yang pertama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk repositoriesnya. Baik, baik, saya akan menjelaskan untuk repositorisinya. Yang pertama itu input.studio.h, yaitu mengimpor library standar input dan output yang memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi seperti printf, fopen, vgets, dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu include string.h, yaitu mengimpor library string yang menyediakan fungsi untuk
scanf dan strcpy. Selanjutnya yaitu include stdlib.h, yaitu mengimpor library standar yang menyimpan fungsi untuk alokasi memori dinamis, konversi tipe data, dan lain-lain sebagainya. Lalu include repository H, yaitu mengimpor file header repository .h yang mendeklarasikan struktur mahasiswa dan asrama, serta fungsi untuk memuat dan menyimpan. Lalu define max mahasiswa 100, yaitu konstanta pada mahasiswa dengan nilai 100 ini menentukan kapasitas maksimum data mahasiswa yang bisa disimpan. Lalu untuk max asrama juga seperti itu, yaitu 100 ini menentukan kapasitas maksimum data asrama yang bisa disimpan. Lalu selanjutnya yaitu mahasiswa, lalu selanjutnya array untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama. Yaitu untuk yang pertama yaitu mahasiswa max mahasiswa itu mendeklarasikan array mahasiswa yang dapat menyimpan hingga max mahasiswa halaman bertipe mahasiswa. Nah, selanjutnya asramanya yaitu mendeklarasikan array asrama yang dapat menyimpan hingga max asramanya yaitu 100 untuk asrama. Begitu juga untuk mahasiswanya yaitu 100. Integer jumlah mahasiswa sama dengan 0, yaitu ini mendeklarasikan variabel jumlah mahasiswa yang menyimpan jumlah mahasiswa yang dimuat atau disimpan, diinisiasikan dengan nilai 0. Selanjutnya integer jumlah asrama juga seperti itu, yaitu diinisiasikan dengan nilai yang 100. Lalu selanjutnya fungsi untuk memuat data mahasiswa dari file. Yang pertama integer load. Di sini fungsi load student yaitu mendeklarasikan fungsi load student yang menerima nama file dan pointer ke array mahasiswa. Fungsi ini untuk memuat data mahasiswa dari file ke array mahasiswa. Lalu selanjutnya file ini untuk barisan ke-18 yaitu membuka file dengan mode read untuk dibaca. Jika file tidak ditemukan maka akan dikembalikan ke null. Nah, selanjutnya ini if file sama dengan 0 ini mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika tidak, akan menampilkan pesan error dan mengembalikan nilai 1. Nah, selanjutnya print gagal membuka file. Di sini akan menampilkan pesan kesalahan jika file gagal dibuka. Lalu return 1 yaitu membalikan nilai 1 jika terjadi kesalahan membuka file. Nah, selanjutnya untuk char buffer 128 itu array karakter buffer untuk menyimpan setiap baris data dari file. Nah, selanjutnya while figures buffer ini yang untuk baris yang ke-25 ini membaca file baris per baris dengan figures. Setiap baris dibaca dalam buffer hingga file habis. Nah, selanjutnya if jumlah mahasiswa lebih besar sama dengan max mahasiswa break. Ini jika jumlah mahasiswa sudah mencapai batas maksimum, menghentikan pembacaan lebih lanjut. Lalu scanf yaitu menggunakan ini untuk data buffer dan mengisi atribut mahasiswanya. Nah, untuk yang pertama ini yaitu ini membaca string hingga karakter garis lurus ini. Lalu untuk ID dan nama. Nah, tadi membaca angka untuk tahun masuk. Begitulah. Selanjutnya untuk mahasiswa ini, untuk bagian ini, yaitu memasukkan hasil parsing ke dalam array mahasiswa yang sesuai dengan indeks jumlah mahasiswa. Lalu strcpy mahasiswa ini yaitu untuk menyusun status mahasiswa dengan nilai default unique. Nah, selanjutnya jumlah mahasiswa plus menambah jumlah mahasiswa jika berhasil dimuat. Lalu fclose, yaitu menutup file setelah selesai membaca data. Lalu return jumlah mahasiswa ini mengembalikan jumlah mahasiswa yang berhasil dimuat. Lalu fungsi load ROMs. Nah, di sini fungsi load ROMs digunakan untuk memuat data asrama dari file ke array asrama. Lalu untuk bagian ini yaitu membuka file untuk dibaca. Lalu if file sama dengan 0 mengecek apakah file berhasil dibuka. Lalu printf gagal membuka file jika kesalahan file gagal dibuka. Lalu return 0 mengembalikan 0 jika kesalahan membuka file. Lalu integer count sama dengan 0 yaitu mendeklarasikan variabel count untuk menghitung jumlah asrama yang berhasil dimuat. Baik, selanjutnya untuk bagian ini yaitu membaca file dengan fscanf untuk parsing data asramanya, yaitu membaca nama asrama, membaca kapasitas asrama, dan %h itu untuk membaca jenis kelamin yang diterima di asrama. Lalu count plus yaitu menambah jumlah asrama yang dimuat. Lalu fclose yaitu menutup file setelah selesai membaca data. Lalu return count yaitu mengembalikan jumlah asrama yang berhasil dimuat. Selanjutnya fungsi simpan data mahasiswa. Baik, di sini yang pertama yaitu void simpan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk T01-nya. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu include untuk header-nya. stdio.h ini untuk fungsi input output-nya, printf dan scanf-nya. String H untuk fungsi manipulasi string seperti strcom. Nah, 3 header untuk libs-nya ini yaitu drom H yaitu data asrama, student H data mahasiswa, repository H untuk membaca data dari file. Nah, di sini integer main yaitu untuk argc dan argv-nya digunakan untuk argumen saat menjalankan program, tapi di sini kita tidak menggunakannya. Lalu selanjutnya untuk mahasiswa 100 dan asrama 100 ini yaitu menyediakan menyimpan maksimal 100 mahasiswa dan 100 asrama. Lalu selanjutnya untuk integer student count.
Load student ini di sini untuk membaca data mahasiswa dari file teks dan menyimpan ke array mahasiswa. Lalu load drums ini yaitu membaca data asrama dari file teks dan menyimpan ke array asrama. Nah, kedua fungsi ini akan mengembalikan jumlah data yang berhasil dibaca. Selanjutnya untuk membaca perintah. Nah, char command 100 while 1 sampai if strcom ini. Program akan terus menunggu input perintah. Kalau perintahnya ada garis penghubung 3, maka program akan berhenti. Selanjutnya if strcom command ini, yaitu perintah drum print all detail. Ini menampilkan semua data asrama. Kolom terakhir 0 masih belum menghitung jumlah penghuni, hanya angka tetap atau angka 0. Nah, selanjutnya fungsi print student all detail ini yaitu menampilkan semua data mahasiswa dengan format mahasiswa, dengan format ID, nama, tahun, gender, dan status asramanya. Lalu selanjutnya return all yaitu program selesai. Di sini saya sudah menterminal untuk tugas yang pertama ini. Ini adalah hasilnya untuk T01. Baik, di sini saya sudah mengcompile-nya. Lalu di sini input yang pertama yaitu drum print all detail. Ya, ini adalah perintah dari kita membaca program data asrama drum dari file drum repository text string. Nah, selanjutnya output yang pertama yaitu outputnya adalah ini. Nah, di sini untuk sampai Nazareth, mail Nazareth itu adalah output untuk drumnya. Nah, di sini ada nama asrama, kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuni. Nah, contohnya Antioquia ini adalah nama asrama, 5 kapasitas maksimalnya, nil jenis kelamin penghuninya, 0 artinya belum ada mahasiswa yang tinggal di situ atau masih kosong. Selanjutnya untuk input yang kedua yaitu print all detail. Nah, di sini perintah meminta program mencetak semua data mahasiswa yang dari file student repository txt-nya. Nah, di sini ada ID mahasiswa, nama, tahun masuk, jenis kelamin, dan status asramanya. Nah, di sini contohnya kita buat untuk si Winfrey Nenggolan. Ini adalah ID-nya, namanya Winfrey Nenggolan, tahun masuknya yaitu 2020, lalu jenis kelamin male, lalu unit site yaitu arti belum ditugaskan ke asrama manapun atau dia belum ditempatkan ke asrama manapun. Begitulah untuk penjelasan untuk T01. Selanjutnya kita lanjut untuk T02. Baik, saya akan jelaskan untuk T02-nya. Nah, di sini yang pertama yaitu input untuk library yang digunakan. stdio-h dan string h adalah daftar pustaka untuk C, lalu drum-h, student-h, dan repository h-nya ini adalah file yang telah kita buat sendiri yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk fungsi mainnya integer main. Lalu selanjutnya mahasiswa dan asrama menerima 100 mahasiswa dan 100 asrama di memori. Itu adalah maksimal penyimpanannya. Selanjutnya yang pertama untuk load student ini itu membaca file dan menyimpan datanya ke array mahasiswa. Lalu load drum yaitu melakukan hal yang sama untuk asrama. Yaitu selanjutnya perulangan untuk input command. Nah, di sini program ini akan terus berjalan sampai garis penghubung tanda 3 maka akan berhenti. Selanjutnya kita lanjut untuk drum print all detail. Nah, ini menampilkan semua detail asrama tapi resign 6 selalu 0 atau belum dihitung dari asrama. Lalu selanjutnya untuk student print all detail yaitu di sini menampilkan mahasiswa termasuk status penempatan asramanya. Nah, lalu ini printf ini menampilkan data mahasiswa tanpa status asrama. Lalu drum print detail ini menampilkan data asrama tanpa jumlah penghuni. Lalu di sini untuk simpan di sini selanjutnya yaitu untuk menyimpan datanya yaitu setelah program selesai maka mahasiswa dan asrama akan disimpan. Jadi di sini akan menyimpan yang pertama ini yaitu untuk menyimpan ID, nama, tahun masuk, gender, dan status asramanya. Nah, selanjutnya jika tidak maka dia akan menyimpan ID, nama, tahun, dan gendernya saja tanpa status mahasiswanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang terminal yang telah saya buat. Nah, menambahkan siswanya ada student add. Nah, di sini ini adalah nama-nama yang akan di print. Nah, di sini student print all yaitu menambahkan 5 mahasiswa. Total mahasiswa menjadi 10 ditampilkan status dan penempatan asramanya. Nah, di sini untuk menambahkan asrama yaitu untuk drum add-nya. Nah, di sini sudah jelaskan lalu di print untuk drumnya di mana saja. Nah, selanjutnya untuk student print all yaitu ini mencetak semua mahasiswa yang belum ditempatkan di ke asramanya. Nah, selanjutnya untuk cek detail asrama yaitu drum print all detailnya. Nah, di sini akan dicetak 5 asrama pertama semuanya masih 0. Nah, selanjutnya di sini terjadi maka akan diulang semua. Ini adalah hasil terminal yang telah saya buat. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang salah atau penjelasan saya kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih.